Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mardiah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis. Kami dari kelompok 2 akan mereview materi. Yang pertama yaitu bisnis yang beretika, yang kedua perusahaan dan pemangku kepentingan, yang ketiga globalisasi dan etika bisnis, yang keempat teori-teori etika dan relevansinya, yang kelima tanggung jawab sosial perusahaan dan audit kinerja sosial, dan yang keenam yaitu hak dan kewajiban pemilik usaha. Perkenalkan, saya Raden Alis Alfauzan Natakusuma yang akan menyampaikan materi ke-1 dan juga kedua tentang bisnis yang beretika dan materi perusahaan dan pemangku kepentingan. Bisnis yang beretika. Etika bisnis adalah cabang etika yang berkaitan dengan prinsip moral dan juga standar yang membimbing perilaku, keputusan, dan nilai sebuah organisasi dalam dunia bisnis. Etika ini mengacu pada penerapan nilai-nilai moral untuk situasi nyata di tempat kerja seperti bagaimana perusahaan memperlakukan karyawan, pelanggan, dan komunitasnya. Selain itu, etika bisnis membantu perusahaan membangun budaya yang mendukung integritas, tanggung jawab, dan keadilan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Sasaran dan lingkup etika bisnis. Yang pertama, etika bisnis bertujuan untuk menghimbau pelaku bisnis agar menjalankan bisnisnya secara baik dan etis. Yang kedua, untuk menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh atau karyawan, dan masyarakat luas akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Yang ketiga, etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis atau tidaknya suatu praktek bisnis. Selanjutnya, tentang prinsip-prinsip dari etika bisnis. Pada dasarnya, setiap pelaksanaan bisnis harus menyelaraskan proses bisnis tersebut dengan etika bisnis yang telah disepakati secara umum dalam lingkungan tersebut. Terdapat beberapa prinsip etika bisnis yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap bentuk usaha. Dari Sonic Craft menjelaskan bahwa prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip otonomi, sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Lalu prinsip kejujuran. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, prinsip keadilan, menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama, sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat adalah prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle, menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Yang kelima, prinsip integritas moral, terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan atau orang-orangnya maupun perusahaannya. Lalu yang selanjutnya, hal-hal yang harus diketahui dalam menciptakan etika bisnis. Yang pertama yaitu menuangkan ke dalam hukum positif. Yang kedua, mampu menyatakan yang benar itu benar. Yang ketiga, pengembangan tanggung jawab sosial atau social responsibility. Yang keempat, memelihara kesepakatan. Yang selanjutnya kita akan bahas norma khusus dan norma umum. Yang pertama, norma khusus, yaitu adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan khusus ataupun kehidupan khusus. Contohnya aturan olahraga, aturan pendidikan, ataupun aturan sekolah yang khusus. Yang selanjutnya, norma umum adalah norma yang lebih bersifat umum dan sampai pada tingkat tertentu. Boleh dikatakan lebih bersifat universal atau dipahami atau dijadikan landasan yang menentukan perbuatan yang baik atau buruk oleh banyak orang di dunia. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari menerapkan etika bisnis di perusahaan. Yang pertama, manfaatnya yaitu perusahaan akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen, karena perusahaan yang jujur akan menciptakan konsumen yang loyal. Bahkan konsumen akan merekomendasikan kepada orang lain untuk menggunakan produk tersebut. Yang kedua yaitu citra perusahaan di mata konsumen baik. Dengan citra yang baik, maka perusahaan akan lebih dikenal oleh masyarakat dan produknya pun dapat mengalami peningkatan penjualan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi pekerja. Karyawan akan bekerja dengan giat apabila perusahaan tersebut memiliki citra yang baik di mata perusahaan. Yang keempat, keuntungan perusahaan dapat diperoleh. Etika adalah berkenaan dengan bagaimana kita hidup pada saat ini dan mempersiapkan diri untuk masa depan.
Bisnis yang tidak punya rencana untuk menghasilkan keuntungan bukanlah perusahaan yang beretika. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perusahaan dan pemangku kepentingan. Yang pertama, pengertian dari perusahaan. Perusahaan adalah sebuah entitas yang dibentuk secara kelompok atau perseorangan yang dijalankan dengan motif melakukan aktivitas bisnis. Oleh karenanya, perusahaan wajib memiliki struktur dan organisasi yang jelas agar bisa menunjang tujuannya. Yang kedua yaitu pengertian pemangku kepentingan atau stakeholder. Pemangku kepentingan atau bisa juga kita sebut dengan stakeholder merupakan semua pihak di dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas, atau kelompok masyarakat yang memiliki sebuah hubungan dan kepentingan terhadap organisasi, perusahaan, dan permasalahan yang sedang dibahas. Lalu kita akan membahas tentang hubungan perusahaan dan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan atau stakeholder merupakan salah satu bagian penting sebuah organisasi yang memiliki peran secara aktif serta pasif untuk menjalankan tujuannya. Stakeholder sendiri dapat kita temui dimanapun, terutama dalam sebuah kegiatan bisnis, sehingga setiap perusahaan tidak terlepas dari keberadaan tokoh penting tersebut. Dengan hadirnya stakeholder dalam kegiatan berbisnis akan sangat diperlukan untuk memberikan sebuah bantuan untuk mengembangkan tujuan dari perusahaan tersebut. Hubungan dari sebuah perusahaan dengan para stakeholder memiliki pola hubungan yang selalu mengalami perubahan yang dinamis seiring dengan berjalannya waktu. Lalu ada jenis-jenis stakeholder berdasarkan posisi dan kekuatannya. Yang pertama, stakeholder utama atau primer. Stakeholder primer merupakan stakeholder utama yang memiliki ikatan yang kuat hubungannya dengan penyusunan kebijakan, proyek, serta program. Contohnya, masyarakat, tokoh masyarakat, dan manajer publik. Yang kedua, stakeholder pendukung atau sekunder. Stakeholder sekunder adalah bagian yang tidak akan berhubungan langsung terhadap suatu program dalam kebijakan atau suatu proyek. Namun stakeholder sekunder mempunyai rasa simpati dan kepedulian. Contohnya lembaga pemerintahan, lembaga swadaya, masyarakat, perguruan tinggi, dan pengusaha. Yang ketiga yaitu stakeholder kunci. Stakeholder kunci adalah bagian kelompok eksekutif yang memiliki wewenang resmi atas pengambilan keputusan. Contohnya pemerintahan kabupaten, DPRD, dan dinas. Lalu ada jenis-jenis stakeholder dalam dunia bisnis. Yang pertama, internal stakeholder. Bagian kelompok stakeholder yang berada dalam bisnis yang terpengaruh secara langsung oleh suatu hasil bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, external stakeholder, yakni bagian dari kelompok stakeholder yang mempunyai kepentingan dan hubungan dengan kesuksesan perusahaan, namun tidak memiliki hubungan secara langsung. Bagian kelompok stakeholder yang berada dalam bisnis yang terpengaruh secara langsung oleh suatu hasil bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu pihak yang termasuk ke dalam kategori stakeholder. Yang pertama, investor dan kreditor. Yang kedua, pegawai atau karyawan. Yang ketiga, pemasok atau sumber daya. Yang keempat, konsumen. Dan yang kelima, komunitas. Lalu ada peran stakeholder dalam perusahaan. Yang pertama, membuat keputusan. Yang kedua, manajemen langsung. Yang ketiga, pendukung keuangan. Yang keempat, tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi, pemangku kepentingan atau stakeholder merupakan pihak penting sebuah organisasi yang memiliki peran secara aktif serta pasif untuk menjalankan tujuannya. Dengan hadirnya stakeholder ini dalam kegiatan berbisnis akan sangat diperlukan untuk memberikan sebuah bantuan untuk mengembangkan tujuan dari perusahaan tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih moderator atas waktunya untuk saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pemateri ketiga dan 4. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang pemateri ketiga yaitu globalisasi dan etika. Globalisasi adalah proses integrasi ekonomi, sosial, budaya, dan politik antar negara yang ditandai dengan meningkatkannya arus barang, jasa, modal, teknologi, dan informasi melintas batas-batas nasional. Globalisasi menciptakan pasar global yang lebih terhubung dengan saling bergantung. Dampak globalisasi pada bisnis yaitu ada 4. Peluang baru. Perusahaan dapat memperluas pada mereka berbagai negara, meningkatkan potensi penjualan dan pertumbuhan. Oke, yang kedua, informasi dan teknologi. Globalisasi memfasilitasikan transfer teknologi dan inovasi, kemungkinan perusahaan untuk mengadopsi praktik-praktik terbaik dan berbagai belahan dunia. Yang ketiga, kompetisi yang lebih ketat. Perusahaan harus bersaing dengan pelaku bisnis dari seluruh dunia, meningkatkan kebutuhan untuk efektivitas dan inovasi. Yang keempat, globalisasi perusahaan harus mematuhi standar internasional dalam kualitas produk, lingkungan, dan hak asasi manusia untuk tetap kompetitif dan pasar global. Selanjutnya, etika bisnis.
Etika bisnis adalah prinsip-prinsip moral yang mengandung perilaku perusahaan dan individu dalam dunia bisnis. Etika individu mencantum isu-isu seperti kejujuran, integratif, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip etika yaitu ada 4. Yang pertama, kejujuran. Perusahaan harus bersikap jujur dalam segala aspek operasional mereka, termasuk dalam komunikasi dengan konsumen, investor, dan karyawan. Yang kedua, keadilan. Perusahaan harus memperlakukan semua pihak secara adil, termasuk dalam praktik ketenagakerjaan, penetapan harga, dan kontrak. Oke, yang ketiga, transparansi. Perusahaan harus terbuka dan transparan dalam operasional mereka, memberikan informasi yang jelas dan akurat sebagai semua pihak yang berkepentingan. Yang keempat, tanggung jawab sosial. Perusahaan harus berkomitmen untuk memberitahu kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan, serta menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan. Manfaat globalisasi. Yang pertama, akses ke pasar global. Perusahaan dapat menjual produk dan jasa mereka ke pasar internasional, meningkatkan basis pelanggan dan pendapatan mereka. Yang kedua, efisiensi dan inovasi. Globalisasi mendorong kompetisi yang mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi operasional mereka. Yang ketiga, pertukaran teknologi dan pengetahuan. Globalisasi kemungkinan aliran teknologi dan pengetahuan antar negara dapat mempercepat perkembangan industri dan meningkatkan kualitas produk dan jasa. Yang keempat, meningkatkan standar hidup. Akses ke produk dan jasa yang lebih mudah, berkualitas tinggi dari seluruh dunia dapat meningkatkan standar hidup masyarakat. Yang kelima, kerjasama internasional. Globalisasi mendorong kerjasama antar negara dalam berbagai bidang, termasuk berdagang, pendidikan, dan penelitian, yang dapat mengatasi tantangan global seperti perusahaan, iklim, dan kemiskinan. Yang kelima, kerjasama internasional. Globalisasi mendorong kerjasama. Yang selanjutnya, manfaat etika bisnis. Yang pertama, reputasi yang baik. Perusahaan menerapkan etika bisnis tinggi biayanya, memiliki reputasi yang berbaik di mata konsumen, investor, dan masyarakat umum, yang dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas. Yang kedua, keunggulan kompetitif. Perusahaan yang beretika dapat menarik lebih banyak pelanggan dan mitra bisnis, karena semakin banyak konsumen yang memperhatikan aspek etika dan keputusan pembelian mereka. Yang ketiga, kepuasan dan keterlibatan karyawan. Karyawan cenderung lebih puas dan terlihat dalam perusahaan yang berkomitmen terhadap praktik bisnis dan yang etis, yang adil, yang dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi turnover karyawan. Yang keempat, resiko hukum yang lebih rendah. Dengan mengetahui hukum dan regulasi, perubahan dapat mengurangi resiko hukum dan denda yang dapat ditimbul dari pelanggaran etika. Yang kelima, keberlanjutan. Etika bisnis yang baik mendorong praktik yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat, yang dapat mengandung keterlanjutan berjangka panjang perusahaan dan planet kita. Oke, yang selanjutnya pemateri keempat, teori-teori dan relevansinya. Etika deontologi. Etika deontologi yang dikembangkan oleh Immanuel Kant menekankan bahwa tindakan moral harus berdasarkan pada kewajiban dan aturan yang harus diikuti tanpa mempertingkatkan
konsekuensi. Prinsip utama kewajiban, tindakan dianggap benar atau salah berdasarkan apakah tindakan itu mengetahui aturan atau prinsip moral tentunya. Oke, yang kedua, utilitarianisme yang dipopulerkan untuk Jeremy Bentham dan Joe Stuart Mill menyatakan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Prinsip utamanya yaitu yang terbesar, tindakan dievaluasi berdasarkan konsekuensinya, dan tindakan yang menghasilkan berbagai atau manfaat terbesar dianggap sebagai tindakan yang benar. Relevasi. Dalam bisnis, utilitarianisme dapat digunakan untuk membuat keputusan yang memaksimalkan keuntungan dan kesejahteraan bagi semua, memangku kepentingan termasuk karyawan, pelanggan, dan komunitas. Yang ketiga, etika kebijakan. Etika kebijakan yang berasal dari pemikiran Aristoteles berfokus pada perkembangan karakter yang kebijakan moral daripada aturan atau konsekuensinya. Prinsip utama kebijakan moral. Tindakan yang benar adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang memiliki karakter moral yang baik seperti kejujuran, keberanian, dan balas kasihan. Relevasi. Dalam bisnis, etika kebijakan meningkatkan kepentingan mengembangkan budaya perusahaan yang mempromosikan kebijakan dan integrasi di antara karyawan dan manajemen. Yang keempat, etika kontrak sosial. Etika kontrak sosial yang dikembangkan oleh John Gus Railsgood dan Thomas Hobbes menyatakan bahwa moralitas dan kewajiban etis muncul dari kesepakatan atau kontrak yang dibuat antar individu dan masyarakat. Prinsip utama kepaksaan sosial. Tindakan yang benar adalah tindakan yang sesuai dengan aturan dan prinsip yang disepakati bersama masyarakat. Relevasi. Dalam konteks bisnis, etika kontrak sosial menekankan pentingnya mengetahui aturan dan regulasi yang disepakati oleh komunitas bisnis dan masyarakat luas. Oke, yang terakhir, etika relativisme. Etika relativisme menyatakan bahwa moralitas bersifat relatif dan bertanggung jawab pada konteks budaya sejahtera atau ritualisasional. Tidak ada standar moral yang berlaku secara universal. Prinsip utama relevasi moral. Tindakan yang dianggap benar atau salah dapat berbeda-beda berdasarkan konteks budaya atau situasi tertentu. Relevasi. Dalam bisnis internasional, etika relevantisme menekankan pentingnya memahami dan menghormati nilai-nilai budaya yang berbeda dalam berintegrasi dengan mitra bisnis di berbagai negara. Oke, segitu saja pemateri 3/4. Selanjutnya akan dilanjut oleh Muhammad Leki Alfarel. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Leki Alfarel. Saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan audit kinerja. Baik, tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau sering disebut dengan CSR dan audit kinerja adalah dua elemen penting dalam tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab. Berikut adalah penjelasan tentang keduanya dan kaitannya. Yang pertama, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. CSR adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan melalui kegiatan operasionalnya.
Prinsip CSR mencakup keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan aspek CSR ada 3, yaitu ekonomi. Perusahaan memastikan bahwa operasionalnya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, seperti menciptakan lapangan kerja dan mendukung usaha lokal. Dan yang kedua ada sosial. Perusahaan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan komunitas, dan hak asasi manusia. Dan yang ketiga ada lingkungan. Perusahaan bertanggung jawab untuk minimalkan dampak positif negatif terhadap lingkungan. Misalnya, melalui pengelolaan limbah, pengurangan emisi karbon, dan penggunaan energi terbarukan. Dan tujuan CSR yaitu meningkatkan citra dan reputasi perusahaan dan mematuhi peraturan dan standar yang berlaku, membantu menciptakan hubungan harmonis dengan komunitas sekitar, dan mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang. Dan audit kinerja adalah evaluasi sistematis dan independen terhadap efektivitas, efisiensi, dan dampak suatu program atau kegiatan perusahaan. Dalam konteks CSR, audit kinerja sering digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana inisiatif CSR memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Aspek audit kinerja ada 3 juga, yaitu yang pertama, efisiensi, sejauh mana sumber daya digunakan dengan optimal untuk mencapai hasil. Dan yang kedua ada efektivitas, tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam program CSR atau kegiatan lainnya. Dan yang ketiga ada keberlanjutan, apakah dampak dari kegiatan atau program dapat bertahan dalam jangka panjang atau tidak. Dan proses audit kinerja ada 4. Yang pertama, perencanaan, yaitu menentukan lingkup audit, tujuan, dan metode pengumpulan data. Dan yang kedua ada pelaksanaan, mengumpulkan data melalui wawancara, survei, analisis, dokumen, dan observasi langsung. Dan yang ketiga ada evaluasi, membandingkan hasil aktual dengan standar atau indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dan yang keempat ada pelaporan, menyusun laporan yang berisi temuan analisis dan rekomendasi untuk perbaikan. Dan kaitan antara CSR dan audit kinerja yaitu yang pertama, pengukuran dampak CSR. Audit kinerja dapat digunakan untuk mengukur dampak program CSR terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan yang kedua ada peningkatan transparansi. Dengan melakukan audit, perusahaan dapat menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas. Dan yang keempat ada pengelola resiko. Audit membantu perusahaan mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi CSR sehingga dapat mengelola risiko, reputasi, dan hukum. Dan yang keempat ada perbaikan berkelanjutan. Temuan dari audit dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas program CSR di masa depan. Dan kombinasi CSR yang efektif dan audit kinerja yang transparan menciptakan fondasi yang kuat bagi perusahaan untuk mencapai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Baik, materi yang kedua yaitu hak dan kewajiban pemilik usaha. Hak dan kewajiban pemilik usaha adalah elemen yang sangat penting dalam menjalankan bisnis baik dalam skala kecil, menengah, maupun besar. Berikut adalah penjelasan mengenai hak dan kewajiban. Dan hak pemilik usaha yaitu yang pertama, hak atas kepemilikan dan keuntungan. Pemilik usaha berhak atas seluruh atau sebagian kepemilikan usaha termasuk aset-aset yang dimiliki perusahaan. Berhak memperoleh keuntungan atau profit dari hasil operasional usaha sesuai dengan proporsi kepemilikannya. Dan yang kedua ada hak mengelola usaha. Berhak membuat keputusan strategis terkait visi, misi, dan arah usaha. Dan berhak mengatur struktur organisasi, menentukan kebijakan, serta mengawasi operasional usaha. Dan yang ketiga ada hak atas informasi usaha. Berhak menerima laporan keuangan dan informasi penting lainnya yang berkaitan dengan kinerja atau kondisi usaha. Berhak mendapatkan transparansi dan pengelolaan usaha, terutama jika melibatkan mitra atau pihak ketiga. Dan yang keempat ada hak untuk menjual atau mengalihkan kepemilikan. Berhak menjual, mewariskan, atau mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya kepada pihak lain. Dan yang kelima,
hak atas perlindungan hukum, berhak mendapatkan perlindungan hukum atas aset, properti, dan kekayaan intelektual yang dimiliki usaha. Dan kewajiban pemilik usaha, yang pertama ada kewajiban membayar pajak. Wajib membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, baik pajak penghasilan pribadi maupun pajak perusahaan. Dan yang kedua ada kewajiban mematuhi hukum dan regulasi. Harus mematuhi peraturan pemerintah seperti perizinan usaha, standar kesehatan dan keselamatan kerja, serta peraturan lingkungan hidup. Dan yang ketiga ada kewajiban mengelola dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas pengelolaan operasional usaha, termasuk kesejahteraan karyawan dan keberlanjutan lingkungan. Dan yang keempat, kewajiban membayar kewajiban finansial. Wajib melunasi utang usaha, membayar gaji karyawan, dan memenuhi kewajiban kepada pemasok atau mitra bisnis sesuai kontrak. Dan yang kelima ada kewajiban memberikan informasi yang benar. Jika usaha memiliki mitra, pemilik wajib memberikan informasi yang jujur, akurat, dan transparansi mengenai kondisi usaha. Yang keenam ada kewajiban berkontribusi pada masyarakat, yaitu mempertimbangkan tanggung jawab sosial dalam aktivitas usaha seperti memperhatikan dampak operasional terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dan yang ketujuh ada kewajiban menjaga reputasi usaha. Harus menjalankan usaha secara etis dan profesional untuk menjaga citra baik usaha di mata pelanggan, mitra, dan masyarakat. Dan kenapa penting memahami hak dan kewajiban? Karena untuk memahami hak dan kewajiban membantu menjalankan bisnis secara efektif, menjaga keberlanjutan, dan meminimalkan risiko hukum, dan untuk bagi karyawan dan pemangku kepentingan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.